Penggelapan mobil rental berujung maut kembali terjadi. Kisah seorang bos rental yang meregang nyawa usai ditembak anggota TNI di Tangerang mengguncang masyarakat. Namun ini bukanlah kasus pertama. Beberapa bulan sebelumnya di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, seorang bos rental juga menjadi korban pembunuhan brutal. Dua kematian tragis ini menguak sisi gelap bisnis rental mobil. Bisik-bisik tentang hantu mafia pun mulai beredar di kalangan pengusaha rental. Layaknya hantu tak kasat mata, namun keberadaannya terasa nyata. Saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Ikhtiar Ilyas Abdul Rahman untuk mendapatkan kembali mobil miliknya yang dibawa kabur komplotan penjahat justru berujung naas. Ilyas tewas ditembak orang yang membawa kabur mobil miliknya di rest area kilometer 45 Tol Tangerang. Tak hanya menewaskan Ilyas, kejadian tersebut juga membuat kerabatnya mengalami luka tembak. 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di rest area kilometer 45 Tangerang Merak. Naasnya lagi, sebelum kejadian penembakan, anak pemilik rental mobil menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan atas laporan yang korban buat. Polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember, namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. Ada 2 perangkat GPS mobil yang telah dipotong tepat di Pandeglang, namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban pun melakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya dan situasi pun berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Udara mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak kepolisian dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Pas posisi Anyer, dia berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga. Katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya. Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek. Dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga katanya takut kejadian kayak leasing, takutnya leasing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serep juga gitu. Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan 1 unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di
Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Korban pun tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Berdasarkan pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Dalam pengejaran, anggota kepolisian Polres Pandeglang berhasil menangkap AS, orang pertama penyewa mobil milik bos rental yang tewas ditembak di rest area tol Tangerang Merak. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Langkah selanjutnya kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi memastikan peristiwa ini berkaitan dengan bisnis rental kendaraan. Pembunuhan terhadap bos rental di Tol Tangerang Merak bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, kasus pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas terjadi di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah pada Juni 2024. Peristiwa pengeroyokan ini menewaskan 3 orang. Kejadian pengeroyokan bos rental bermula saat bos rental mobil dan 3 rekannya mencoba menarik mobil rental yang dibawa oleh salah satu warga Sukolilo. Alih-alih mendapatkan mobilnya kembali, 4 orang tersebut malah diteriaki sebagai maling dan dikeroyok massa. Kejadian pengeroyokan terekam video dan tersebar di media sosial. Warga Sukolilo menganiaya ketiga korban dengan anarkis. Menyusul kejadian ini, Polresta Pati, Jawa Tengah segera menetapkan tersangka, salah satunya merupakan pembawa mobil rental milik korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rekaman CCTV di lokasi kejadian terdengar 4 kali letusan senjata api yang diduga milik pelaku. Berikut detik-detik penembakan bos rental mobil dari rekaman CCTV yang kami peroleh secara eksklusif. Peristiwa ini bermula dari keributan antara beberapa orang yang turun 2 mobil minibus dengan pengemudi mobil sedan. Setelah terdengar letusan kedua dari senjata api yang diduga milik pelaku, seorang pengemudi keluar dari mobil dan mendatangi kerumunan. Tidak lama kemudian terekam korban Ilyas tertembak dan masuk ke minimarket. Korban duduk di lantai minimarket. Tidak lama kemudian korban tertidur.
Setelah peristiwa tersebut, terduga pelaku bersama temannya meninggalkan TKP. Dari GPS yang tersimpan di mobil dan CCTV merekam mobil sedan yang dibawa pelaku ditinggalkan di Jalan Tol Merak, Jakarta, kilometer 34.500. Pelaku pun diduga berpindah ke mobil minibus yang dibawa oleh rekannya dan terekam melintasi gerbang tol Cikupa. Anak korban Rizky Agam mengungkapkan ayahnya ditembak saat ikut menyergap pelaku penggelapan mobil yang hendak membawa kabur mobilnya. 2-3 km dari mobil Brio itu, akhirnya mobil Brio itu mampir di rest area di Indomaret. Jadi kita pas nyampe masuk rest area itu kita tunggu dulu teman kita yang dari Army ya. Setelah kita nunggu bareng-bareng, akhirnya ada satu dari grup anggota Army ya, satu mobil Avanza itu yang warna putih. Itu kita langsung menggap mobil tersebut ya. Jadi mobil tersebut ada di depan Indomaret bersampingan dengan mobil Sigra itu yang kita gap di Saketi. Itu kita tangkap orang yang berada di mobil Brio. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi tembakan keluar. Jadi pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4-5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya kan terkena tembakan di dalam Indomaret. Akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Polisi menangkap pria bernama Ajat Supriyatna yang merupakan penyewa mobil milik bos rental di Pandeglang. Tersangka ditangkap setelah diduga sebagai orang pertama yang menyewa mobil milik bos rental yang tewas tertembak di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasus ini bermula saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban malah menggelapkannya dengan bantuan sindikatnya berinisial IH. Sebelumnya, IH telah menyiapkan KTP dan KK palsu untuk melancarkan aksi Ajat Supriyatna. Setelah membawa pergi mobil tersebut, IH lantas menyerahkan dan menjualnya kepada RH seharga 23 juta rupiah. Kemudian RH menyerahkan dan menjual kepada AA, oknum anggota TNI Angkatan Laut, dengan harga 40 juta rupiah. Kasus penembakan pos rental mobil di rest area tol Jakarta Merak juga memasuki babak baru. 3 oknum TNI AL telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus penembakan bos rental mobil memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan oknum TNI AL masing-masing berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA sebagai tersangka. Peristiwa berawal saat pelaku terkejut karena dikeroyok orang tak dikenal yang belakangan diketahui sebagai keluarga korban yang tengah mengejar mobil rental miliknya. Salah satu pelaku akhirnya meletuskan tembakan yang kemudian mengenai korban dan tewas. Insiden sendiri murni dipicu oleh pembelian mobil, di mana pelaku telah membeli mobil tersebut dari seseorang tanpa mengetahui bahwa mobil tersebut hasil penggelapan. Mobil dibeli secara online dan masih dalam tahap uang muka karena penjual tidak bisa menunjukkan STNK. Jual beli pun sudah akan dibatalkan. Kita akan evaluasi, tapi penggunaan senjata yang melekat itu adalah untuk pengamanan diri dan siapa yang menjadi tanggung jawab pengamanan atasannya itu, ya. Karena kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap atasannya, maka orang yang pertama melekat itulah yang mengamankan, ya kan. Kita bicara masalah SOP tadi, ya kan. Nah kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya dikeroyok pasti akan mencari akan bela diri, ya kan, akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah ini mungkin digunakan ada senjata api. Ya. Sebelumnya polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Tersangka AS diketahui sebagai orang yang pertama kali menyewa mobil milik korban. Sementara I adalah pihak yang menerima mobil tersebut. Sementara itu Polda Banten telah memeriksa 13 orang saksi dalam kasus ini dan menemukan adanya pelanggaran karena anggotanya menolak untuk mendampingi korban saat peristiwa terjadi. Propam Polda Banten menilai Kapolsek Cinangka dan anggotanya atas nama Bribka Dery Andriani yang menerima laporan pertama kali dari korban melakukan pelanggaran. Keduanya terancam sanksi kode etik yaitu demosi selama 8 tahun atau yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan, dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Kejadian bermula saat Ilyas dan 2 anaknya tengah mencari keberadaan mobil rental miliknya yang disewakan. Hal ini dilakukan karena 1 dari 2 GPS yang terpasang di mobil telah mati. Korban pun mendeteksi mobil tersebut ada di jalan tol Tangerang Merak. Saat melakukan pengejaran terhadap mobil rentalnya, korban pun tertembak hingga akhirnya tewas. Kasus penggelapan mobil berujung maut tak hanya terjadi di tol Tangerang. Kasus serupa pernah terjadi di Pati, Jawa Tengah pada Juni 2024. Bedanya bos rental mobil asal Jakarta tewas dikeroyok para pelaku di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo. BH, seorang pemilik rental mobil asal Jakarta, tewas dikeroyok warga setelah dikira mau mencuri mobil. Padahal mobil yang mau dibawa BH adalah kendaraan rental miliknya. Awalnya BH mengajak 3 temannya mengambil mobil rental miliknya di Desa Sumbersuko. Sampai di lokasi, BH membuka mobil dengan kunci cadangan.
Namun naas warga yang melihat BH dan ketiga kawannya itu seketika berteriak maling karena mengira berniat mencuri. Saat keluar dari mobil, para korban langsung dikeroyok warga setempat. Warga yang tersulut emosi karena terprovokasi juga ikut membakar mobil korban. Keempat korban kemudian dibawa ke RSUD Kayen Pati, namun nyawa BH tidak tertolong. Anak korban emosional lihat rekonstruksi penembakan ayahnya. Sesaat lagi tetaplah di Inside Story. Akhirnya terlepaslah peluru itu, dengar sampai 4 sampai 5 kali kalau tidak salah. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya meninggalkan terkena tembakan di dalam rumah. Akhirnya Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan kronologi penggelapan mobil rental berujung penembakan oleh oknum TNI. DPO IH berperan membantu tersangka AS membuat identitas palsu untuk digunakan sebagai syarat penyewaan mobil. IH juga berperan menyuruh tersangka AS untuk melakukan penggelapan mobil dengan cara melakukan sewa kendaraan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP. Sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Aga Muhammad Nasruddin, ya, tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO, ya, yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS, ya. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan, ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH, ya, yang saat ini masih DPO. Ya, kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan, ya, KTP palsu dan KK palsu, ya, atas nama AS, ya, atas nama AS. Ya, tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Ya. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Ya. Kemudian dari saudara IH
dia menyerahkan lagi ke saudara RH, ya. Nah, RH ini, ya, kemudian dijual, ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta, ya. Nah, kemudian dari saudara RH, ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, dinaikin menjadi 40 juta. Nah, saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, ya, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021, Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian 1 unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti, ya. Kemudian sebuah kunci kendaraan, 1 lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian 1 buah KTP palsu, 1 lembar KK palsu, ya, kartu keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Ya. Nah, jadi itu, ya, proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang, ya. Kemudian lakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Sementara Pangko Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata memastikan tindakan tegas akan diberikan kepada 3 anggotanya jika dalam proses penyidikan ditemukan adanya keterlibatan terkait kasus penggelapan mobil. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangko Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Dayung, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka.
Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Ya. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, ya, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten ya, terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Agam Muhammad, anak dari almarhum korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, mengaku sempat emosional setelah melihat sosok anggota TNI AL yang menjadi pelaku penembakan terhadap ayahnya. Momen ini terjadi saat Agam hadir pada gelaran rekonstruksi perkara penembakan Ilyas Abdul Rahman, bos rental mobil yang ditembak anggota TNI AL. Keluarga korban pun meluapkan kekesalan dan emosinya dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku pembunuh ayahnya tersebut. Petugas dari Puspomal terpaksa menghentikan sementara proses rekonstruksi yang memperagakan beberapa adegan penembakan bos rental mobil tersebut. Setelah situasi kembali kondusif dan aman, tim penyidik Puspomal TNI melanjutkan rekonstruksi untuk menyesuaikan antara fakta di lapangan dengan keterangan yang disampaikan para tersangka dalam berita acara pemeriksaan. Rizky Agam, anak korban, mengungkapkan gelaran rekonstruksi yang dilakukan TNI AL secara keseluruhan sudah sesuai dengan kejadian awal peristiwa. Rizky menyampaikan selama tahapan gelar perkara atau rekonstruksi yang dilakukan, tidak ada adegan tahapan pengeroyokan kepada para pelaku. Rangkaian tersebut telah jelas membantah apa yang sebelumnya disampaikan oleh Panglima Komando Armada TNI AL Laksamana Madya TNI Denny Hendrata. Ya, kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Ya, kita ikuti saja proses selanjutnya begitu. Terima kasih ya. Soal pengeroyokan itu gimana Mas? Dari pihak TNI ini gimana tadi Mas? Itu ada katanya pengeroyokan, tapi dari Mas ada? Oh, tidak ada itu. Tidak ada pengeroyokan. Tapi kami percayakan Polri, percayakan TNI untuk mengusut kasus ini secara tuntas, secara terang benderang. Ada berapa adegan tadi yang diikutin? Gitu. Ya, tidak ada pengeroyokan. Berarti beda pernyataan sama kemarin? Ya. Di rekonstruksi ini juga nggak ada pengeroyokan tadi? Tidak ada pengeroyokan, sesuai di rekonstruksi tadi. Udah sesuai nggak Mas tadi rekodnya dengan yang Mas lihat pas kejadian? Sesuai. Ada berapa adegan? Ada dikasih tahu nggak disertai mereka adegan? Seperti yang wartawan lihat aja ya. Untuk berapa kita nggak bisa lihat? Ada sekitar 30-an? Estimasi? Kurang lebih sekitar 30-an. Ya, kurang lebih. Ya. Dari total adegan itu berapa kali ditodong sih sebenarnya teman-teman termasuk korban? Jadi waktu di Saketi itu kan sekali ya, terus ternyata pas di sini ada 2 kali penodongan ya. Ada 2 kali. 2 kali penodongan. Dengan penembakan? Belum termasuk penembakan. Oh, berarti penodongan 2 kali ya? Penodongan 2 kali. Tambah tembakan ada berapa kali? Yang saya ingat waktu itu 4 tembakan. 4 tembakan. Mas, ada alasan nggak kenapa disuruh malam hari ini Mas? Dari pihak TNI-nya ada alasan nggak kenapa mereka mungkin sesuai dengan kejadian pada waktu itu ya, pada malam hari ya, mungkin menyesuaikan begitu. Mas tadi sempat meluapkan emosi juga ke salah satu tersangka. Ya. Tadi gimana? Ya, Mas coba bayangkan ketika melihat pembunuh ayahnya sendiri di depan mata begitu ya. Sudah, terima kasih ya. Itu aja. Terima kasih. Pelakunya yang reka tadi adegan pelaku aslinya nggak ngasih ditampilkan tadi? Yakin ya?
Ya, saya sudah percayakan kepada Puspamal gitu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman ya. TNI Angkatan Laut menetapkan 3 anggota mereka sebagai tersangka terkait kasus pembunuhan bos rental mobil di kawasan rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ketiga tersangka tersebut antara lain Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Dan Puspomal Laksamana Muda Sasmita mengatakan 2 dari 3 pelaku dikenai pasal pembunuhan berencana. Usai ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan dengan pasal pembunuhan berencana, ketiga tersangka langsung dilimpahkan ke Auditor Militer 207 Jakarta. Dengan ditetapkannya pasal pembunuhan berencana, 2 tersangka dapat dijatuhi hukuman mati bila terbukti dalam persidangan. Puspamal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton, cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di rest area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Tentunya kita Puspamal untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil. Penyidik Puspamal telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Setelah itu tentunya dengan adanya tadi sudah melakukan proses penyidikan baik terhadap saksi, korban, dan melengkapi barang bukti, alat bukti yang kita butuhkan, Puspamal telah melakukan rekonstruksi yang rekan-rekan media juga turut hadir. Ini dilakukan untuk membuat suatu perkara ini lebih terang dan jelas. Dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka, dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti. Sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP, Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP Junto 55 ke 1 KUHP. Dengan telah selesainya tentunya proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspamal, maka hari ini perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada Auditor Militer 207 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Tentunya rekan-rekan media, dengan diserahkannya berkas perkara pidana ini kepada Auditor Militer 207 Jakarta, ini menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan dari awal pada saat dulu, TNI Angkatan Laut berkomitmen terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel,
demi penegakan hukum yang adil. Kami mengapresiasi tentunya dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak dalam hal ini terkait di lingkungan TNI Angkatan Laut, Polda Banten, Polresta Tangerang, rekan-rekan media, dan keluarga korban tentunya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengatensi perkara ini sehingga kami dapat menyelesaikan perkara ini secara cepat dan transparan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua yang rekan-rekan wartawan tanyakan saat ini. Demikian, terima kasih. Dari situ saya menerapkan pasal di samping 340 ya. Kami menjudukkan pasal 55 di situ. Kemudian ada pasal 338 yang pembunuhan dan kami judukkan juga kepada pasal 55. Nah, berkaitan dengan pelaku 3 orang ini, mana yang lebih berat akan dijatuhkan itu mungkin nanti dalam satu persidangan Bapak Hakim bisa memutuskan dengan adanya hasil pemeriksaan penyidikan daripada saksi dengan tersangka dan keterangan-keterangan yang kami berikan, maka di situ nanti akan ada putusan dari hakim mana yang berat dari 3 orang tersebut. Kemudian berkaitan dengan evaluasi, saya mengucapkan terima kasih apa yang disampaikan berkaitan dengan evaluasi. Ini sedang kita evaluasi ke dalam berkaitan dengan penggunaan senjata. Apakah setelah selesai tugas itu akan dikembalikan dan sebagainya, itu menjadi satu bagian saran masukan yang baik untuk kami untuk mengevaluasi penggunaan senjata. Sementara salah satu tersangka yang tidak dikenai pasal pembunuhan berencana akan dikenakan pasal 480 KUHP atau pasal penadahan. Kepala Auditorat Militer 207 Jakarta, Kolonel Pum Riswandono mengatakan berkas perkara pembunuhan bos rental mobil tersebut akan segera disidangkan dalam waktu 2 pekan. Ia berjanji sidang akan terbuka untuk umum dan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak pengadilan militer. Terkait dengan pertanyaan tadi, ada beberapa tersangka yang dikenakan pasal 340 sama 338. Itu untuk tersangka inisial B, ya. Tersangka 2 inisial A itu disangkakan dengan pasal primer 340 KUHP Junto 55 ya. Terus subsidiarnya 338 KUHP Junto 55. Dan itu berarti ketiga-tiganya itu disangkakan juga dengan pasal 480 penadaan secara bersama-sama. Ya. Terus terkait dengan pidana tambahan, nanti akan dilihat kualitas dari perbuatan di antara 3 ini, ya. Karena dari 3 ini kan tidak ada awas 1 orang yang tidak terkait dengan pasal 3 pembunuhan ya, berencana ataupun pembunuhan biasa. Jadi terdakwa tersangka atas nama R itu kena pasal 480 terkait penadaannya. Jadi terkait dengan 340, 338 dari rekonstruksi kemarin tidak ada di lokasi kejadian. Jadi begitu kejadian itu yang saya gambarkan. Nanti di persidangan akan terungkap secara terang benderang. Rizky Agam selaku anak bos rental mobil mengaku puas pelaku penembakan dijerat pasal pembunuhan berencana. Agam mengatakan pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut. Saya Rizky Agam Syaputra, pihak dari keluarga korban, ayah saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Puspom-Al, terutama dari Bapak dan Puspom-Al sudah berkomitmen untuk transparan dan akuntabel menangani kasus penembakan ayah saya. Dan kami juga
kita bareng-bareng untuk mengawali sampai tuntas kasus ayah saya dan agar menciptakan rasa keadilan bagi kami selaku pihak korban. Terima kasih. Ya, ada yang nanya. Ya, kami akan terus ikutin prosedurnya dan kami juga berterima kasih kepada kawan-kawan dari ARMY, kebetulan dari Pak Ketum ARMY sudah mau jauh-jauh dari Bali datang langsung untuk mendampingi kami dan kita bareng-bareng untuk melihat proses ke depannya begitu. Terima kasih. Warga, apakah itu sudah sekiranya sesuai dengan keinginan dari pihak keluarga? Iya, ketika tadi saya mendengar pembunuhan berencana, saya, keluarga dan abang saya pun sangat merasa puas dengan pasal yang dilakukan oleh pelaku begitu. Ketika tersangka nanti itu akan terkena pemecatan atau salah satunya mungkin yang pelaku penembakan saja seperti itu? Iya, kami ingin pelaku, bahkan dari Bapak Panglima TNI pun sudah mengatakan jika ada anggota kami yang terlibat maka akan di PTDH dan dipenjara, begitu aja. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus penggelapan mobil berujung maut tak hanya terjadi di Tol Tangerang. Kasus serupa pernah terjadi di Pati, Jawa Tengah pada Juni 2024. Informasinya usai jeda. Tetaplah di Inside Story. Akhirnya terlepaslah peluru itu, dengar sampai 4 atau sampai 5 kali kalau tidak salah. Tapi nahasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya mengatakan terkena tembakan di dalam rumah. Akhirnya Selain di Tangerang, Banten, pengusaha rental mobil asal Jakarta juga tewas usai dikeroyok warga saat mengambil kendaraan rentalnya di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kebakaran, hebat ini. Empat orang asal Jakarta, salah satunya bos rental, dianiaya di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Para korban dikeroyok massa secara sadis saat hendak mengambil mobil rental miliknya yang dibawa kabur seseorang. Dalam peristiwa tragis ini, satu orang yaitu bos rental tewas, sementara 3 temannya terluka parah dilarikan ke RSUD Suwondo, Pati. Massa juga membakar mobil yang dikendarai korban. Dari penyelidikan polisi, para korban berangkat dari Jakarta ke Desa Sumbersoko, Pati setelah melacak mobil rental miliknya melalui GPS. Mobil diketahui terparkir di halaman rumah milik warga bernama Aris yang ternyata hasil meminjam dari seorang teman. Saat korban hendak mengambil mobil dengan kunci cadangan, para korban diteriaki maling. Massa langsung mengejar dan mengeroyok korban tanpa ampun. Bahwa ketika menemukan mobil, kemudian dengan kunci cadangan mengambil mobil tersebut, kemudian ada warga yang melihat, kemudian diteriaki maling sehingga para korban dikejar oleh warga dan kemudian dipukuli. Pasca kejadian, polisi menahan 2 orang yang diduga provokator pengeroyokan. Polisi juga telah mengevakuasi mobil yang dibakar massa di tengah hutan dan kini masih memburu pelaku lain.
Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi. Terus langsung. Polisi membeberkan mobil milik korban BH yang diduga digelapkan telah berubah kepemilikan secara dokumen. Mobil tersebut terakhir ditemukan di rumah tersangka pengeroyokan AG di Sukolilo, Jawa Tengah. Plat kendaraan mobil juga sudah diganti. Penyewa yang berhubungan pertama dengan korban BH juga dipastikan tidak menggunakan identitas asli. KTP penyewa berinisial RP palsu. Dalam kasus penggelapan mobil yang dilaporkan korban ke Polres Metro Jakarta Timur, RP merupakan pihak penyewa. Bahkan terlapor sudah melakukan perpanjangan sewa mobil tersebut. RP menyewa secara bulanan dengan nominal 6 juta rupiah. Kemudian RP tidak bisa dihubungi dan sulit dilacak. Ketua Umum Asosiasi Rental Mobil Indonesia Anton Junaidi menyayangkan kelambanan aparat kepolisian ketika mendapat laporan penggelapan kendaraan. Padahal sudah terhitung ratusan mobil sewaan yang raib di gondol sindikat. Apalagi beberapa kasus memang diduga dibackingi aparat keamanan. Harapan kita juga sebenarnya kemarin inginnya dibantu, cuman mungkin SOP dari kepolisian seperti itu. Tapi kalau untuk dokumen itu yang pasti laporan ke kami dokumen itu sangat lengkap. Baik. Sangat lengkap Bang. Jadi menurut saya pada koreksinya harapannya ke depannya ada evaluasi untuk seperti kami pengusaha rental mobil itu berharap pada saat urgent itu mohon kepada pihak kepolisian untuk dapat membantu segera mungkin, karena kalau menunggu LP yang wajib sebagai bentuk SOP dari kepolisian mungkin akan mungkin mobil sudah hilang, kita baru pengejaran gitu Pak. Mungkin butuh evaluasi dan memohon evaluasi dari yang terkait gitu. Kantor untuk pengusaha rental mobil itu yang pertama pasti menggunakan SOP. Contohnya pertama itu elemen KTP, NPWP, kartu keluarga dan beberapa yang lain. Kemudian setelah itu lengkap, itu pasti akan melalui survei, Bang. Survei tinggal di mana atau minimal telepon kontak dengan mungkin ada relasi kenalan di situ gitu, di daerah tempat tinggal si calon penyewa tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan checklist kendaraan itu dari keliling mobil, ada yang lihat tidak. Kemudian ada lagi kontrak sewa mobil selama berapa lama pemakaian. Setelah itu lengkap semua, baru diserah terima di depan mobil itu foto dengan antara penyewa dan pemilik rental, itu pasti ada fotonya Bang. Kemudian semua berkas itu tersebut akan di-print, dijadikan data penyewaan mobil. Jadi pada saat dibutuhkan kita punya berkas yang lengkap. Oke. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu pasti kami sarankan setiap pengusaha mobil, khususnya di teman-teman yang bergabung di Army, itu untuk menambahkan alat pengaman seperti GPS tadi. Gitu. Biasanya teman-teman rental itu minimal per unit mobil itu mempunyai 3 item GPS, Pak. Oke. Dan kalau lebih banyak lebih bagus. Itu sih saya sarankan seperti itu minimal, apalagi untuk teman-teman yang rental mobilnya ada difokus di lepas kunci atau mobilnya aja yang disewakan gitu, Pak. Kalau untuk palsu atau asli itu biasanya setiap perusahaan rental itu mempunyai cara masing-masing, Bang. Tapi di samping itu saya sarankan juga survei ke daerah atau ke rumah. Itu kan biasanya bisa mempertanyakan kepada tetangga sebelah kanan kiri atau informasi dia itu sebenarnya sebagai apa, pekerjaannya apa, kebutuhannya untuk apa, kan gitu, pekerjaannya apa gitu, Bang. Seperti itu bagusnya lebih Bang, lebih selektif dalam memilih calon customer. Harapan kami ya Bang ya.
harapan kami kepada aparat hukum, bapak-bapak dari kepolisian, dari yang terkait dalam pengamanan untuk masyarakat, kalau boleh kami selaku pengusaha rental mobil yang ada di Indonesia itu pada saat urgent seperti ini dipermudah untuk atensinya untuk membantu, mendampingi seandainya kami para pengusaha rental Indonesia mendapatkan urgent seperti ini, Pak. Karena betul tanggal berapa kita tidak tahu hapesnya, Pak. Kan tidak tertulis. Tidak tertulis hapes itu ada di tanggal berapa. Jadi mohon bantuannya kepada Bapak Kapolri, kepada yang terkait, kepada pihak kepolisian, mohon bantuannya kepada kami ini pengusaha rental mobil yang bertujuan untuk mempunyai usaha yang baik. Hantu mafia di balik bisnis rental mobil semakin nyata, menyusup di setiap celah kepercayaan dan menyisakan tragedi di belakangnya. Penggelapan mobil rental bukan lagi sekadar aksi kriminal, tapi sering berujung pada teror yang merenggut nyawa. Semoga aparat penegak hukum merespons dengan serius agar hantu mafia ini tak lagi menimbulkan korban di balik bisnis rental mobil. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa.